제 가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic 보다와의 step pipe 뚫어펴진 내 black tie 프로젝트만 necktie Halo Sobat Nusantara, selamat datang kembali di Harmoni Nusantara. Bersama saya, host kesayangan kalian, Immanuela. Kita akan ngobrol seru dan pastinya penuh makna dengan tagline kebanggaan kita. Dialog lintas pulau, Satu cinta tanah satu air. cinta tanah air. Senang banget rasanya hari ini. Sobat Nusantara, kalau kita dengar kata bela negara, mungkin yang terbayang di pikiran kita adalah angkat senjata, pakai seragam militer, atau berjuang di medan perang. Padahal, di era sekarang wujud bela negara itu luas banget. Nah, untuk bahas ini, saya nggak sendirian. Jauh-jauh dari ujung timur, kita sudah tersambung secara virtual dengan Kak Sartika. Beliau adalah seorang CPNS penyuluh pertanian yang saat ini bertugas di Sorong, Papua Barat Daya. Halo Kak Sartika. Mace, FNK, Cupento, apa kabar seorang hari ini? Halo Kak Ella, kabar saya baik. Cuaca hari ini di Sorong cukup cerah ya. Gak ada masalah, senang sekali bisa hadir di Harmoni Nusantara dan menyapa Sobat Nusantara dari ujung timur Indonesia. Uh, Wah, energi dari timur selalu luar biasa nih. Kak Sartika, bicara soal tugas. Kakak kan seorang CPNS penyuluh pertanian. Turun ke lapangan, ketemu petani, panas-panasan di Sorong. Menurut kakak, apakah profesi ini juga bagian dari bela negara? Wah, 100% iya sih Kak Ella. Kenapa? Bela negara itu esensinya kan memberikan yang terbaik untuk kelangsungan hidup bangsa. Sebagai penyuluh pertanian, tugas saya memastikan ketahanan pangan kita terjaga, terutama di daerah Papua. Mengedukasi petani lokal supaya hasil panen mereka dapat maksimal. Kalau pangan kita kuat, tentu negara kita akan jadi lebih kuat. Jadi bela negara itu bukan cuma soal angkat senjata, tapi juga angkat Ya, cangkul dan juga traktor. keren banget nih Kak Sartika. Angkat cangkul demi kedaulatan pangan ya. Nah, ngomong-ngomong soal cinta tanah air dan karya lokal nih. Aku perhatiin dari layar Kak Sartika lagi pakai baju yang cantik banget tuh. Batik ya. Ya, betul. Kebetulan hari ini saya pakai pakaian kemeja batik untuk podcast Harmoni Nusantara. Jadi ini ada uniknya ya, motif batik Papua. Batik Papua ini kebanggaan tersendiri buat kami saat bertugas di dinas atau sedang melakukan rapat dengan kelompok tani. Nah, ini dia poin menariknya. Batik itu kan warisan budaya kita. Sudah diakui oleh UNESCO pula. Sebagai anak muda, CPNS, apa sih makna memakai batik buat Kak Sartika? Apakah ini bentuk bela negara juga? Ya, sangat ya, memakai produk lokal seperti batik adalah bentuk cinta tanah air yang paling nyata dan bisa dilakukan semua orang di setiap harinya. Setiap helai dari kain batik ada filosofinya sendiri, ada keringat pengrajin lokal di baliknya. Saat kita beli dan pakai pakaian batik, kita sedang menghidupkan roda ekonomi UMKM itu sendiri. Iya. Bayangkan, dari pengrajin kain di Jawa sampai pengrajin motif khas di Papua, semuanya bersatu untuk ekonomi nasional yang kuat. Tentu ini bela negara dari segi ekonomi dan budaya. Wow, mind blowing banget nih. Jadi, cinta tanah air itu bisa sesimpel kita pakai batik kan, Kak? Tapi, Kak Sartika, kita harus realistis juga nih. Kayaknya nggak semua orang sepemikiran kayak kita. Apalagi Gen Z. Sekarang gempuran fast fashion dan brand luar negeri itu luar biasa kencangnya. Menurut kakak, apa sih tantangan terbesar dalam menjaga rasa cinta tanah air lewat produk lokal ini? Wah, pertanyaan yang ngena banget ya, Kak Ella. Tantangannya pasti sangat besar. Pertama, mindset dan pola pikir nih. Masih banyak anak-anak muda, terutama kita, merasa bahwa produk lokal itu lebih keren. Pasti, ya nggak? Dan kita pasti merasa bahwa produk lokal di luar itu lebih naik kelasnya. Nah, padahal batik masih dipikir sebagai baju kondangan, bajunya ibu-ibu, bajunya bapak-bapak. Jadi sebenarnya padahal sekarang sudah ada desain baju yang
batik yang lebih tren, lebih modis untuk kita gunakan. Bener tuh, Kak. Padahal yang sekarang udah banyak yang kasual ya. Terus apalagi, Kak, tantangannya? Yang kedua, ini sering saya rasakan di pulau-pulau luar Jawa ya, seperti di Sorong, yaitu masalah akses dan distribusi. Tahu sendiri Papua jauhnya bagaimana, pasti ongkirnya lebih mahal. Karena kita mau beli Waduh, produk UMKM lokal nih, tapi sayang banget iya, masalahnya di ongkir ya. Nah, karena pengiriman benar. itu tentu jadi tantangan dan bagaimana kita bisa terus konsistensi dalam memilih produk bangsa sendiri, meskipun ada yang lebih murah dari luar negeri, tapi itu semua butuh komitmen hati ya. Komitmen hati. Dalam banget. Kalau dari Kak Sartika sendiri, gimana cara Kakak menularkan semangat cinta produk lokal ini ke orang sekitarnya Kakak, terutama ke para petani atau pemuda di Sorong? Ya, kalau menurut saya sendiri sih, kita mulai dari diri sendiri dulu ya. Ya, sebagai penyuluh, saya sering pakai outfit dari brand lokal kalau ke lapangan. Pakai tas anyaman Hmm, lokal atau kalau di ya, ya. Papua disebut noken ya. Atau sepatu brand Oh, oke. lokal. Kan? Pas mereka lihat, kok bagus, mereka nanya, Nona, beli di mana nih? Nah, disitulah saya bisa Wah, ceritakan bahwa ini buatan Indonesia. Saya juga sering dorong petani untuk bangga dengan hasil panen mereka sendiri. Biar itu cuma pisah, tapi itu hasilnya mereka sendiri. Tentu mereka harus bangga dengan apa yang mereka hasilkan. Nah, oleh karena itu, produk lokal itu bukan cuma baju, tapi beras lokal, benar. sagu lokal, sayur lokal, itu juga kebanggaan yang harus kita cintai. Setuju banget nih, Kak. Jadi, dari hulu ke hilir ya, dari baju yang kita pakai sampai makanan yang kita konsumsi. Kak Sartika, obrolan kita udah di penghujung waktu nih. Boleh berikan closing statement nggak ya? Satu pesan buat Sobat Nusantara tentang bela negara dan mencintai produk lokal kita. Oke, buat Sobat Nusantara, dimanapun kalian berada yang sedang menonton, mari kita sadar bahwa Indonesia itu terlalu kaya dan terlalu indah untuk kita abaikan. Bela negara tidak harus menunggu momen besar. Mulailah dari lemari pakaianmu, mulailah dari meja makanmu, belilah produk UMKM lokal, pakailah batik dengan kepala yang tegak, dan cintai hasil bumi kita. Perbedaan suku, pulau, dan budaya bukanlah jarak, melainkan kekayaan yang harus disatukan oleh satu rasa cinta pada Indonesia. Jadi merinding nih saya. Mulai dari lemari pakaian dan meja makan kita. Terima kasih banyak Kak Sartika dari Sorong, Papua Barat Daya, atas waktunya dan inspirasinya yang luar biasa. Selamat bertugas kembali membersamai para pahlawan pangan kita. Sama-sama Kayla, salam sehat dari Solo. Dan untuk Sobat Nusantara, mari kita jadikan cinta tanah air bukan sekadar kata, tapi aksi nyata. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ingat selalu, Dialog lintas dialog pulau, lintas pulau, satu cinta air. tanah air.